Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita untuk perkuliahan pemrograman web. Materi kali ini saya akan membahas tentang CSS. Materi dari minggu yang lalu yang sudah saya upload, namun saya belum bikin video ya. Oke, ini saya akan membuat video untuk kita membahas tentang CSS beserta pembuatan menu untuk ininya, menu dalam pemrograman. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang beragama Islam. Kita saksikan, semangat untuk kuliah. Baik, kita akan mempraktekkan untuk penggunaan CSS. CSS di sini ada 3 jenis, saya bahas kembali. Yang pertama, ini yang cara pertama dengan style langsung ya. Nah, stylenya seperti ini. Dibuat ini jarang sih yang make, tapi kadang butuh satu kode ya, kayak seperti ini menggunakannya langsung di dalam tagnya. Kemudian ini sampelnya, ini yang dengan masih satu bagian sama seperti nomor 1, tapi letaknya ada di bagian head. Nah, dideklarasikan dahulu di sini stylenya, jadi tidak mengganggu yang di bawah. Nah, kemudian cara ketiga ini kita membuat file sendiri terpisah. Nah, CSS-nya terpisah dengan nama file, misalkan belajar.css. Kemudian nanti di file web kita di bagian head-nya itu disertakan ini ya. Nah, nanti filenya akan mengikuti apa yang arahan dari tagnya ini ya, H2. Jadi bagian H2 nanti yang melakukan perubahan warna. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya. Karena kita langsung ke prakteknya, saya aktifkan Apache. Sebenarnya Apache aja sih, kita belum pakai database. Kemudian explore untuk ini kita bikin di bagian htdoc. Contoh seperti ini, saya beri nama belajar CSS. Oke, lalu buat file CSS nya dulu. Dengan nama style.css. Nah, jadi ini nanti stylenya sesuai desain saya sendiri atau warna saya sendiri atau model saya sendiri. Kemudian klik edit. Nah, di sini nanti kita memasukkan file yang mau kita edit tuh yang mana saja ya. Nah, ini sebelum kita buat, saya bikin dulu. Contohnya saya mau bikin tampilan tabel supaya bagus, rapi ya. Jadi di dalam tabel itu kan ada baris dan kolom. Jadi yang saya mainkan di kolomnya ada header, ada ini ya, ada header, ada baris, ada kolom. Jadi yang kolomnya yang kita pakai. Oke, contohnya ada TD dan TH. Jadi kita bedakan, TH ini kan judul atas ya. Nah, sebelum ke sana kita bikin filenya dulu deh, file untuk HTML tampilannya. Saya buka file baru, namanya saya bikin data mahasiswa.php. Nah, ini saya mau menampilkan data secara tabel. Oke, karena HTML ini kita wajib menggunakan HTML karena CSS-nya kan disertakan ya, seperti jadi ini jadi library. Jadi CSS-nya jadi library. Sampelnya seperti yang tertera di sini nih. Nah, tertera di sini ya.
tertera di sini menggunakan link rel style sheet href tipe. Nah, kita cocokkan nama filenya, berarti bukan style ya, tapi styleku .css. Nah, kemudian kita bikin link, kemudian rel style sheet, kemudian boleh duluan yang tipe, kemudian href lokasinya. Nah, lokasi nama filenya berarti styleku. Ini harus sesuai dengan nama file yang kita buat. Jadi kalau seperti ini sudah terhubung ya, nanti kita coba melihat hasilnya. Kemudian saya bikin body untuk nanti hasilnya di sini. Nah, ini kalau kemarinnya sudah kita belajar table ya, table, kemudian ada baris, ada kolom ya, kolom di bagian ininya judul, berarti saya pakai headernya ini th, misalkan nomor th, nama, kemudian kelas prodi. Kemudian ini untuk bagian isinya, jadi saya isinya langsung aja kita bikin seperti ini. Jadi isinya nanti pakai td ya. Nah, berarti ada nomor, misalkan nomor 1, kemudian NIM-nya 1741009, nama Budi, kemudian kelas PA sistem informasi, kemudian cukup ini aja untuk satu data ini satu data. Kemudian data berikutnya Nita ya, Nita seperti ini. Oke, saya simpan dulu nih, kita nggak aktifkan dulu ini, saya silang, saya simpan ya, saya cut dulu, jadi nggak ada pakai CSS. Kita lihat dulu hasilnya. Localhost kita panggil, kemudian nama file foldernya berarti di belajar CSS. Tampil di data mahasiswa. Nah, ini seperti ini datanya. Nah, sekarang saya mau nambahkan CSS-nya. Filenya sudah tersedia, tinggal saya hubungkan seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oh, ini masih belum ya, ada masih yang salah. Ini kita lihat tadi tidak bisa jalan, sudah saya aktifkan, bukan berarti tidak jalan ya, karena coding di bagian stylenya belum ada dibuat. Jadi di sini saya mau melakukan perubahan style atau desainnya atau gambar, warna dan modelnya itu nanti di bagian antara dua. Kita lihat di sini nih. Nah, ya, ada bagian TD, ada TH, kemudian TD. Ini bagian TD ya, TD. Ini TH seperti ini ya.
kolom-kolomnya. Jadi kolom-kolomnya ini yang mau saya ubah. Oke, contohnya di sini saya ubah untuk TD, atau saya banyakkan dulu deh datanya ini lebih dari 2 biar kelihatan rame ya. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, anggap datanya udah banyak nih. Udah banyak. Sekarang kita melakukan stylenya di sini nih. Nah, yang headernya kan TH. Jadi batasnya di sini kita bikin. Di dalam TH nanti kolomnya mau diapain nih? Misalkan saya mau bikin garis tepi, namanya border. Bordernya untuk garis tepinya berapa tebalnya? Saya bikin 1 aja. Kemudian garisnya lurus, tidak putus-putus ya. Kalau putus dolet. Kemudian warna garis, nah black. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi ya untuk ininya. Namun di sini ada spasi-spasinya yang kemarin saya bilang kayak the double ya. Jadi kalau seperti itu kita baikin di bagian table. Seperti ini supaya menyatu di bagian table itu ditambahkan cell spacing supaya kelihatan garisnya nyambung nih seperti ini. Nah, kelihatan ya. Untuk seperti ini. Sekarang saya mau bikin jarak di antara di sini nih. Atau sebelum ke sini masih di border dulu, saya bikin bordernya, Pak, saya mau misalkan bertanya, Pak, saya maunya 1 garis aja di bawah, atau di kiri aja, atau di kanan aja, atau di atas saja. Nah, itu bisa juga kita lakukan stylenya ubah di sini. Di border itu ada tinggal nambahkan di bagian sini mau bawah saja ini. Oke, kita lihat. Nah, ini garis bawah aja ya. Kemudian ternyata mau digabung atas sama bawah, boleh double kita bikinnya, 1 bottom 1 top seperti ini. Sudah, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ada 2 garis untuk atas sama bawah seperti ini. Jadi kalau mau full ya nggak usah pakai ini, border aja langsung. Sekarang sudah di sini nih. Sekarang kotakannya ini saya kembalikan dulu, border biasa saja. Nah, di sini saya mau buat kotakannya berjarak ya. Jaraknya maksudnya jarak di dalam antara tulisan dengan kotak garisnya ini agak punya jarak, namanya padding. Kalau padding dibuat seperti ini, contohnya 5px. Jadi 5px ini keseluruhan kanan kiri atas bawah ya. Ini jarak antara ini atas samping bawah. Nah, kalau ini saya bikin 10px itu kelihatan jelas seperti ini. Nah, kelihatan ya jarak di sini bertambah 10 atas bawah. Namun kalau mau diatur misalkan seperti ini, 5px ini atasnya itu atas bawah 5px, kiri dan kanan 10px. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi atas sama bawah itu 5px, ini tetap 10. Nah, seperti ini. Tapi kalau seandainya mau diubah agak berbeda lagi, mau kanan beda, kiri beda, atas bawah beda. Nah, seperti ini. Kalau gini, dia ini atas, ini bawah. Ini kalau nggak salah kiri, ini kanan. Rasanya gitu deh. Kalau nggak ya kanan dulu atau kiri dulu. Saya lupa ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, bisa kelihatan ya. Berarti yang satu 15 berarti yang di kiri ya. Saya terbalik berarti. Nah, yang kiri 15, yang ini 10. Ini 5. Ini 3. Ya, 5 di atas, 3 di bawah. Oke. Ini sudah untuk ininya, garis tepinya. Sekarang warna.
warna berarti kalau tulisan color, kalau warna background. Warnanya warna dasar boleh, warna dari aplikasi ini boleh, misalkan saya mau agak warnanya nyentrik, saya coba pakai Photoshop dengan kode warna ya. Kalau warna dasar kan sudah tahu, tinggal ngetikkan aja mau green ya, tinggal seperti ini, red, blue, yellow, itu bisa. Nah seperti ini. Tapi kalau saya mau warnanya agak berbeda nanti untuk di bagian bawah ini bisa juga ya, nanti kita pakai contohnya salah satu Photoshop. Nah ini kode warna yang kita ambil dari sini, pakai crash atau pagar. Contohnya warnanya itu warna hijau agak muda ya. Nah, warna muda contoh seperti ini. Oke, kemudian saya ganti ininya pakai pagar. Nah seperti ini warna, kode warna yang dipakai, bisa aplikasi apapun yang untuk deteksi warna. Kemudian kita lihat hasilnya, saya simpan, kita lihat hasilnya, saya jalankan. Nah sama persis ya, seperti ini. Oke lanjut, saya di bagian bawah seperti ini. Saya bagian bawah untuk yang ini contoh, bagian bawah saya copy aja. Jadi di sini nanti untuk bagian isi datanya itu pakai TD, bordernya sama. Kalau di sini saya ambil aja sama persis ya, 10 seperti ini ya. Kemudian ini juga sama, cuma warnanya untuk yang ini green. Nah panduannya seperti ini, kita jalankan hasilnya. Nah, kelihatan lebih menarik ya. Tinggal warna tulisan untuk di atas agak tenggelam untuk warna hitam. Oke, ini kita jalankan. Nah jadi ini untuk menampilkan data data yang kita punya ditampilkan secara bagus atau berwarna ya. Nah seperti ini. Kita selanjutnya untuk membuat style tampilan menu deh. Ada menu, nanti gambarannya itu ada di sebelah kiri untuk menu kiri ya. Bagian kanan full itu nanti isi konten, bagian atas untuk header, bagian bawah untuk footer. Oke, contohnya saya bikin aja dulu, masih di belajar CSS ya. Contohnya seperti ini, saya bikin halaman utama. Nah kita buat seperti ini, lalu saya pakai ini, kemudian masih sama ya. Lalu di bagian sini saya mau merancang tadi tampilan web ya, yang kalau kita nggak pakai template nih, mau murni. Kalau mau murni bikin sendiri sebenarnya nggak sulit, tinggal kita mengatur di bagian sini aja ya. Kemudian baris untuk bagian atas saya pakai TD aja. Bagian atas itu nanti kita bikin gambar atau menu bagian atas boleh, terserah. Saya di sini bikin sederhana aja, ini gambar atau judul.
Kemudian di bagian sini nanti ada menu kiri, ini isi konten. Isi konten, dan terakhir ada footer. Nah, sekarang kita lihat hasilnya biar kelihatan jelas. Saya pakai garis contoh aja ya, nanti kita hapus ininya. Sekarang kita lihat hasilnya untuk halaman utama .php. Seperti ini gambarannya. Lalu di sini udah warna karena kan kita pakai style tadi ya, langsung otomatis sudah. Lalu kita baikin untuk posisi ini sama ini. Jadi gambarannya seperti ini. Kita baikin. Ini kan sudah pernah saya bahas di menu sebelumnya ya. Nah, kita atur untuk ukurannya. Ukurannya ini anggaplah 120 untuk menu. Kemudian tabelnya ukurannya biar kompatibel sama ini, sama HP, itu bisa pakai 1200 biar kompatibel sama HP ya, responsif. Kalau mau responsif lagi ya pakai persentase. Nah, seperti itu. Pakai persentase boleh. Kalau lebih pasnya sih 900 kita bikinnya ya. Lalu untuk posisi ke tengah ini kita bikin center. Menutup table sampai ketinggalan. Nah, seperti ini bentuk center. Dalam artian nanti tabelnya posisinya ke tengah. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Posisi ke tengah. Kembali ke codingnya. Sudah, tinggal ukuran. Ini ukuran gambarnya misalkan 120. Kita lihat nanti ya 120 seperti apa. Yang ini ukuran standarnya dulu. Kita pakai 800 kan, nanti ngikutin sesuai isi kontennya mau berapa banyak ya, bisa melebihin ini nanti. Cukup satu, nanti ngikut yang lain. Untuk widthnya yang ini agak berbeda. Widthnya sudah ada ya, 120. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi sisanya 120 adalah ini nih. Nah, sekarang sudah jadi nih menu utamanya, dasarnya. Atau kita posisi berarti kalau mainkan posisi ini posisinya pakai aligen ya. Aligen berarti tengah itu center. Kita lihat ini udah tengah belum ya, masih di kiri. Tengah berarti center. Kalau menu kiri tengah enggak, tengah. Isi konten ke tengah, misalkan seperti itu ya. Kalau ke kiri ya ganti aja left. Nah, ini sudah posisinya hampir jadi. Sekarang posisinya ini saya mau di atas sini. Kalau di atas berarti tadi kan ini posisi kanan kiri ya. Kalau atas bawah berarti valigen. Kalau atas top, tengah middle, bawah bottom. Seperti ini sudah jadi. Isi konten pun sama. Nah, seperti ini. Ini contoh template yang sudah kita buat. Baik, kita lanjut lagi untuk sekarang. Untuk membuat seperti ini supaya file kita nggak repot, kita pecah-pecah atau file ini sendiri, file ini sendiri, file ini sendiri, file ini sendiri, agar kita mempermudah nanti ketika mau desain tinggal menambahkan di menu.
isi konten tinggal nambah isi konten. Nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut buat file baru, atau kita baikin dulu yang ini. Contohnya di menu kiri, supaya dia bisa teralihkan ke file lain, nanti kita pakai coding, atau kita pakai coding PHP langsung nih. PHP kan bikinnya seperti ini ya. Ya saya sebenarnya belum mau masuk PHP, tapi karena ingin menyertakan file itu, kita bisa menggunakan include nama filenya. Misalkan filenya menu kiri ya, atau M kiri deh, menu kiri, biar agak pendek penulisannya, M kiri, kemudian ditutup. Nah kalau pemrograman PHP ada pembuka, ada penutupnya seperti ini. Jadi fungsi include-nya ini menyertakan file di dalam sini, nama filenya. Nah tinggal saya bikin M kiri seperti ini, M kiri titik PHP, seperti ini sudah jadi. Lalu saya buat seperti ini, karet. Ini nanti nama linknya saya bikin Randa, kemudian profile, kemudian galeri, kemudian kontak, dan terakhir adalah logout. Nah nanti menu-menunya tinggal masukkan di sini aja. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya, sudah bisa tampil. Nah namun kita baikin posisinya nanti ya. Ini menu-menu yang kita bikin. Ini hasil yang tadi. Ini kita lanjut ke sini dulu ya. Nah supaya saya agak ini contoh sementara, kita pakai BR dulu supaya turun ke bawah ya. Masalah stylenya itu nanti kita atur. Nah, seperti ini. Jadi ketika klik menu ini nanti berubah isi di dalam sini ya. Nah berarti nanti kita bisa pakai fungsi if untuk mengatur menu ini, dan nanti kita pakai di sini mainan variabel nanti untuk mengklik ini, nanti variabel apa nanti yang terganti di sini. Nah contohnya seperti ini. Kita lakukan dulu ini, karena akan nanti dikaitkan dengan file di sini. Misalkan ini ya, menu M content. Oke, konten. Konten titik PHP. Jadi M konten sama M menu kiri ini, menu konten sama menu kiri ini saling terhubung. Nah, saling terhubung. Jadi di sini saya masuk pemrograman PHP karena memang harus pakai pemrograman untuk membedakan. Kita pakai fungsi if, nanti ada variabel menu, variabel menu nanti ini menampung untuk ini getnya ya. Get nanti kita tangkap, masukkan di variabel menu seperti ini. Menunya saya bikin ref aja nanti seperti ini. Menu seperti ini pernyataannya jika menunya sama dengan 01 seperti ini, atau nama menu aja ya, A01 seperti ini, maka ini nanti yang tampil adalah beranda titik PHP.
Oke, menu A01 yang tampil akan beranda. Kemudian menu berikutnya misalkan A02 yang tampil adalah profil. Begitupun seterusnya ya, pakai else if. Ini galeri A03. Lalu ini contoh yang langsung ke logout titik php. Nah, untuk logout ini A04 boleh. Terus kalau seandainya salah menu, else aja seperti ini. Kalau di sembarang menu yang tidak terdaftar, ini masukkan error titik php. Sekarang kita bikin filenya satu-satu ya. Nah, kita isinya sederhana aja. Yang pertama, menunya beranda. Beranda saya ingin isinya singkat-singkat ya, lalu biar agak cepat materinya. Lalu bagian ini galeri, misalkan nanti ini saya mau pakai gambar. Galeri, kemudian galeri, profil, dan selanjutnya logout. Sementara ini kita pasang pesan aja. Dan terakhir untuk file sembarang menu, contoh seperti ini. Ini sudah. Sekarang kita beralih ke mQuery. mQuery harus dibikin dulu ininya. Nah, ini untuk kita membuat variabel untuk ditangkap ya. Nama ininya kan variabelnya ref. Kita cocokkan di sini. Nanti ref ini ditangkap dari ini nih. Nah, berandakan A01. Kemudian profil A02, galeri A03, kontak A04, logout itu A0. Oh, tadi logout A04 ya. Ini misalkan 5 nih. Nah, kalau kita lihat di kontennya kan kayak gini nih. Nah, ya terbalik tadi ininya. Sudah. Sekarang kita lihat hasilnya. F5 sudah jadi nih. Nah, sebelum kesini saya bikin dulu nih mcontent ada yang salah di pack 3 mcontent. Pack 3 seperti ini. Jadi saya cocokkan dulu, di sini ada yang kesalahan. Kita lihat hasilnya. Oh, masih salah.
berarti agak sensitif di bagian ini ya. Sementara ini kita lewatin dulu karena masalah ini aja sih, variabel aja untuk ininya, karena ada variabel didefinisikannya untuk pakai ini. Oh, bukan indeks ya, saya bikinkan indeks di sini, harusnya variabelnya halaman utama, saya salah di bagian sini nih, utama titik php. Kebiasaan pakai ini, atau bisa juga kita langsung aja seperti ini, tanda tanya, ini bisa juga. Simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini saya klik, tampil ya. Nah klik ini tampil, namun fotonya kan belum ada ya. Nah ini karena A05 kita tidak daftarkan di bagian sini, nah masuknya ke error ya. Kemudian lanjut lagi, nah logout. Jadi bentuknya seperti ini, jadi kita klik menu yang berubah di dalam sini, bukan keseluruhan. Ini contoh kita mau bikin menu, sistem menu ya. Oke, jadi tiap menu ya filenya sendiri, file menu ini filenya sendiri. Nah seperti itu ya. Saya coba lengkapkan dulu untuk yang foto. Saya ambil foto yang contoh foto yang ini deh. Saya ambil tadi nama filenya, saya masukkan di dalam folder sum yang saya buat, belajar CSS. Nah fotonya di sini, nama filenya di bagian galeri foto 1.jpg. Kita cocokkan. Sudah, kita lihat hasilnya. Klik di bagian profile galeri. Nah fotonya udah tampil ya, namun terlalu kebesaran. Besaran ini kalau filenya terlalu besar juga bahaya. Kalau mau dikecilkan pakai ini juga bisa, maksa ya, width sama height bisa, tapi lebih bagusnya kalau kita langsung kecilkan aja fotonya. Boleh pakai aplikasi apapun. Nah seperti ini, saya mau resize nya saya ubah agak lebih kecil, sekitaran 40% deh. Simpan. Sekarang sudah saya kecilkan. Nah seperti ini. Nah jadi menu ini udah jadi ya. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke login dan logout ya. Untuk menu ini sampai sini nanti kita kembangkan. Sekian materi dari saya ucapkan selamat berpuasa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.